Wacana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan dan menjadi lembaga baru langsung di bawah Presiden kembali mengemuka, menyusul terkuaknya kasus Rafael Alun Trisambodo. Menurut Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, dengan begitu Presiden memiliki wewenang penuh dan menunjuk orang yang tepat memimpin Dirjen Pajak. Apa komentar Anda mengenai usulan dipisahkannya Dirjen Pajak dari Kemenku dan menjadi lembaga sendiri langsung di bawah Presiden ini? 633-9160. Lagi-lagi ingin memecahkan Dirjen Pajaknya. Kembali lagi ini cawe-cawe semua, Mbak. Uang rakyat lagi yang diputer-puterin, Mbak. Terlalu banyak gaji-gaji yang overlapping semuanya nih. Tapi kinerjanya kurang. Jadi kembali lagi, cukup di bawah Departemen Keuangan. Sistemnya saja diperbaiki. Manusianya juga begitu juga. Jangan mereka semua maunya saja. Auditlah mereka itu. Setiap akhir tahun mereka audit. Mereka mengaudit rakyatnya, pajak-pajaknya rakyat mereka periksa. Begitu juga, mereka juga harus diaudit juga. Laporan ke rakyat, laporan nih. Uang masuk, uang keluar, utang apa, ini itu. Kelihatan semuanya. Kalau sekarang ini kan rakyat tidak tahu Departemen Keuangan ini masuk uang berapa, keluar berapa, kita buta sama sekali. Mereka seenak-enaknya membeli ini, membeli itu, tapi nggak jelas kegunaannya untuk apa. Untuk pembangunan rakyat tidak jelas, bansosnya juga nggak jelas. Mereka juga yang bermain semuanya. Kembali lagi, janganlah uang rakyat itu dihambur-hamburkan tidak keruan kalau kinerjanya masih belum becus kayak begini. Kita kembali lagi lah, lihat lagi founding father kita, melihatnya ini meringis, kasihan founding father kita ini berjuang berdarah-darah, tapi mereka bersenang-senang di atas uang rakyat, begitu saja. Makasih. Yang usul tuh masa nggak tahu siapa. Tahun 2021 bulan kira-kira Juni sampai November, dia teriak-teriak kepada Presiden untuk mencopot SMI negara, anggaran MPR-nya dipotong. Padahal semua anggaran itu dipotong karena memang negara dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, karena kan masih COVID dan negara butuh menyuntik uang-uang dana-dana COVID dan UMKM dan sebagainya. Tapi MPR-nya teriak-teriak, kan yang teriak-teriak juga dia. Lah, itu kan berarti ngerti toh apa artinya. Lah, MPR ini kan wakilnya dan ketuanya kan sama aja. Yang satu CS-nya putra-putri, yang satu CS-nya Isal. Jadi semuanya itu yang punya problem dengan SMI. Problem apa? Karena digerebek, utangnya ditagih-tagih, dan yang satunya pajaknya ditagih-tagih. Jadi kesimpulannya nggak usah dibahas deh usulannya, ya nggak masuk akal sama sekali. Kok bisa berdiri sendiri terus dibawa Presiden? Emang Presiden kengangguran? Dan lagi pula jadi orang jangan mikirin kepentingan sendiri, mikirin dong kepentingan negara. SMI itu bukan hanya smart, tapi dia juga punya nasionalisme yang tinggi. Jadi kalau menurut saya SMI tidak ada masalah, dan SMI jauh lebih baik daripada lembaga MPR. Dan MPR sakit hati karena SMI setiap kali diundang kebetulan tidak bisa, diundang rapat kebetulan tidak bisa, sehingga sakit hati. Aneh-aneh baik orang Indonesia, sukanya tersinggungan. Makasih. Indonesia itu banyak pejabatnya canggih, bahasa halusnya yang suatu kan, kalau bahasa kasar kan bodoh kan. Kami presiden dipindah musim pajak. Mereka sekolah tinggi di mana ya? Gue bingung juga Indonesia. Mereka tuh asal-asalan tau gak? Jadi nggak mikir dulu. Kata orang tua, kalau pemimpinnya pinter, isi otaknya dua. Otak kecil diproses dulu, pindah ke otak besar. Nanti otak besar bikin dulu, boleh lah keluarin ngomong, baru dikeluarin. Kalau pejabat kita kan otak bersatu. Jadi otak-otak Palembang kali. Minyak tanah ditambang batu bara. Kalau dipisah makin merajalela. Kalau memang undang-undangnya ada sih boleh-boleh aja dipisah. Ini belum ada. Nah,
sekarang gabung dengan Departemen Keuangan aja dan merajalela periksa Pora begitu. Dan juga bisa bagaimana fungsi kontrolnya. Kan Presiden juga banyak sekali lembaga-lembaga yang udah dikontrol langsung dengan Presiden. Ya harus dipikirkan dulu lah kalau memang tidak sesuai atau tidak cocok ya sebaiknya nggak usah dipisah. Jadi kalau ini perasaan pernah ya di Business Opinion ini pernah dikeluarkan ini ya. Kalau saya bertanya kembali ke Pak Fadel, emang nggak ngelihat direktorat kementerian yang lain emang bersih semuanya, iya kan? Direktorat pertambangan, wah itu eksplorasi Natuna apa itu polusinya gila-gilaan itu. Banyak bahkan pernah di kementerian yang mendidik rakyat kita, mendidik anak bangsa kita aja terjadi korupsi yang akhirnya dicopot. So yang menteri nggak bener itu tiba-tiba dapat ini jadi gubernur ya kan, dan nggak usah diperpanjang dari itu. Menurut saya itu usulan itu nggak benar. Masa presiden megang pajak kayak nggak ada orang lain, ya kan, kayak nggak ada orang pintar lain. Banyak orang pintar. Sistemnya yang menurut saya harus dibenahi. Jadi kalau kita lihat ya, ini kongsi ini ataupun pemerasan dalam tanda kutip ya, kita ngomong fair-fairan aja ya, pemerasan dari aparat-aparat yang punya kewenangan itu kepada wajib pajak. Nah, wajib pajak ini umumnya adalah wajib pajak badan, bukan wajib pajak pribadi, corporate tax yang dalam tanda kutip diperas oleh aparat yang punya wewenang ya. Nah, salah satunya yang lagi diperiksa yang udah jadi tersangka. Masih banyak. Kalau Pak Mahfud pernah ngomong ada aliran 300 triliun, bener. Dan memang itu banyak kekuasaan, banyak raja-raja kecil di Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat yang lain juga saya yakin banyak raja-raja kecil. Nah, cuma saya nggak ngerti kalau Direktorat Jenderal, kalau perpajakan kebetulan saya ngerti lagi. Intinya bahwa Sri Mulyani pernah ngomong dia ada wacana memfinalkan pajak PPh badan itu 1%. Wah, saya bilang ini angin segar. Sebenarnya itu wacana itu di istilahnya udah diolah ya. Saya dengar di rancangan undang-undang perpajakan itu udah diolah, udah cukup lemah dan itu bagus. Jadi wajib pajak badan ini yang perlu kita selamatkan. Ini kalau bisa ya wacananya Bu Sri Mulyani ini memfinalkan 1%, kecuali dia mengajukan pengurangan ataupun mengajukan koreksi atau pengembalian bahkan restitusi. Nah, itu baru diperiksa, tapi harus terperiksa. Jadi kalau selama itu 1%, it's okay. Lebih kurangnya itu tutup mata lah. Yang pasti tidak ada lagi dalam tanda kutip pemerasan yang akhirnya bengkak lah, semakin enak. Yang tadinya nggak berkeinginan jadi berkeinginan terus, menjadi gunung es gitu loh. Kalau sistem dunia terutama disoroti masalah corporate tax itu aja. Kalau individual tax enggak, pajak tidak langsung lainnya tidak. Saya rasa itu ya. Kalau tiap kali ini masalah di satu institusi kemudian dibubarkan atau dipindahkan, ini kapan selesainya nih? Kita ini sistem sudah ada, ya. Tahu-tahu kita bongkar lagi. Kapan selesainya? Ini masalah manusia, masalah mental. Ini kita tahu lah ini permainannya apa ya. Tadi memang main kooperasi. Kalau individu itu mana ada dagingnya, bos. Jadi memang itu main korporasi ya, perusahaan yang gede-gede. Itu dulu ada Pamio begini, ngapain gue bayar benar? Atau nanti diperas juga? Ya mendingan nggak benar, nanti baru nego. Gitu itu mainannya. Jadi ini mental pemegang wewenang ini yang kita lihat dia itu cuma eselon 3 ya. Akhirnya ada yang bilang 1T. Gila kali. Dari mana itu? Coba itu kalau masuk pas negara kan bisa bangun berapa banyak itu. Jadi itu masalah mental. Memang ini kita udah masif ya, mental pejabat model begitu. Jadi saya rasa ini pemerintah juga bingung mulainya dari mana nih menangkapnya. Jadi memang pelan-pelan lah untuk kesabaran ya. Itu bukan ide yang baik, bahkan sangat jahat itu. Karena presiden itu memimpin menteri itu udah banyak sekali kerjaan. Kenapa kita bahkan pekerjaan membawahi urusan pajak? Itu bukan urusan presiden. Jangan-jangan itu jebakan Batman supaya jadi presiden itu semakin susah. Atau kalau yang bermental koruptor ya lebih banyak bisa mengeruk uang.
Jadi tolak mentah-mentah. Terima kasih. Menurut saya itu nggak perlu. Kenapa nggak perlu itu di Dirjen Pajak itu dibawa langsung Pak Presiden ataupun siapa, mungkin nanti Bu Presiden ya, sebagai apa sih, atasan yang hierarkinya lebih tinggi itu mempercayai siapa, delegasi kepada siapa, wewenangnya hierarki yang lebih rendah. Jadi itu seperti kayak apa ya, mempercayai orang yang tentu nggak bisa sembarang pilih-pilih ya, harus tentu dengan kompetensi dan karakternya siapa, keilmuan dan moral wisdomnya siapa, itu yang nanti sebagai atasannya Dirjen Pajak, tapi nggak dekat langsung dengan Presiden. Menurut saya itu kalau sekarang kan Dirjen Pajak kan sekarang di bawah Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani kan. Kalau saya nilai sih ya, sepertinya beliau itu, Bu Sri Mulyani itu, 2 poin itu tadi, soal kompetensi dan soal karakternya, moral wisdomnya ya, saya nilai sih nggak masalah sih, cukup mumpuni untuk pilih siapa Dirjen Pajak untuk ngurus, untuk kasih penaltinya juga, sanksinya juga, punishment and reward untuk Dirjen Pajak. Itu sih menurut saya kenapa nggak perlu langsung dibawa Presiden, biar Presiden itu ngurusin apa yang lain yang lebih wewenangnya, hierarkinya lebih tinggi dibanding kementerian. Itu sih saya, Hendy Sundrer, Blessing Wisdom. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau dipindahin ya, yang Ceronanya, emang kalau dipindahin itu bakal ada jaminan yang akan terjadi masalah seperti ini lagi, itu satu. Terus kan kalau yang udah-udah ini kan, dulu kalau nggak salah ya, ada kewenangan polisi yang dipindahkan ke bagian lain lah. Itu pun kadang-kadang juga masih ada masalah. Nah, balik lagi aja Bu, daripada mikirin siapa yang tanggung jawab, apakah memang kalau dipindahkan ke bawah Presiden, apa ini yang akan terjadi lagi, itu aja Bu. Karena menurut saya bukan di bawah siapa sih, tapi lebih ke arah siapanya itu yang lebih ke arah karakternya ya, karakter yang pemimpin itu ya. Kalau emang dia mau jujur, di bawah siapapun juga dia akan jujur kok Bu. Itu aja. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.